Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafiqo. Saya dari kelas non-reguler Manajemen Bisnis STIE Kuala Kapuas. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hamzah dalam mata kuliah Pancasila, yaitu tugasnya membaca buku atau mereview buku karya Yudi Latif yang berjudul Negara Paripurna. Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara, sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau. Jenius Nusantara juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Muhammad Hatta melukiskan etos kelautan manusia Indonesia itu secara indah. Laut yang melingkungi tempat kediamannya membentuk karakternya. Pecahnya ombak yang berderai di tepi pantainya dengan irama yang tetap, besar pengaruhnya atas timbulnya perasaan yang menjadi semangat bangsa. Dalam kesempatan lain, Soekarno mengatakan bahwa kita dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. Nah, oleh karena itu, bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu itu memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa, tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri. Tiap-tiap bangsa mempunyai kepribadian sendiri sebagai bangsa, tidak bisa oplegen dari luar. Itu harus leten telah hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri. Akhirnya dikatakan susah mencarinya mana ini elemen-elemen yang harus dinanti total menjadi dasar statis dan total menjadi Leistar dinamis. Setelah digali dalam-dalam, saya gali sampai zaman Hindu dan Prahindu, melihat macam-macam saf. Total dasar statis dan Leistar dinamis itu menurutnya berkristalisir di dalam 5 hal. Di zaman dahulu sampai zaman sekarang ini yang nyata selalu menjadi isi daripada jiwa bangsa Indonesia. Kelima prinsip meja statis dan Leistar dinamis itulah yang dia uraikan dalam pidatonya 1 Juni 1945. Kelima prinsip yang menjadi titik persetujuan, common denominator, segenap elemen bangsa itu dalam pandangan Bung Karno meliputi yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, 3 mufakat dan demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Tentang buku ini, konteks kehadiran buku ini merefleksikan kesadaran dan keprihatinan bahwa krisis yang mendera kehidupan kebangsaan saat ini begitu luas cakupannya dan dalam penetrasinya. Yang terakhir, Indonesia adalah salah satunya negeri di muka bumi yang menyebut negerinya tanah air. Selama masih ada lautan yang bisa dilayari dan selama masih ada tanah yang bisa ditanami, selama itu pula masih ada harapan. Semoga buku ini dapat menularkan semangat ketulusan dan tanggung jawab kesungguhan, kepercaya diri, etos kejuangan, kecendekiawan, kebijaksanaan, dan optimisme para pendiri bangsa untuk meraih kejayaan bangsa di masa depan. Terima kasih.
Mungkin itu saja ringkasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan atau salah penyebutan dalam kata. Saya tutup. Terima kasih. Semoga diterima tugasnya oleh Pak Hamzah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.